Ngaku keturunan Nabi, tapi takut tes DNA. Ngaku cinta Indonesia, tapi selalu bentur pemerintah. Rakyat udah mulai sadar, Bib. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Padu Angger Story, Kaligane ala Kadastam. Assalamualaikum Sobat Tastamer. Kalau ngomongin politik Indonesia, ada satu nama yang nggak pernah absen dari panggung kontroversi, Habib Rizik Syihab. Dari zaman Gus Dur, SBY, Jokowi, sampai Prabowo sekarang, beliau selalu muncul. Bukan sebagai penyejuk, tapi sebagai pemantik api. Ada yang bilang dia pejuang, ada juga yang nyebut dia penebar isu. Lantas apa sih sebenarnya motif di balik semua manuvernya? Sejak era Presiden Gus Dur, Rizik sudah ribut, nggak akur. Kenapa? Karena Gus Dur tegas, Indonesia bukan negara agama. Dan waktu itu, Front Pembela Islam baru-baru naik daun. Tapi yang luar biasa dari zaman ke zaman, Rizik nggak pernah berhenti nyerang pemerintah. SBY dituduh lembek. Jokowi difitnah ijazah palsu. Bahkan sekarang, meskipun Prabowo dulu didukungnya, tetap aja ada isu. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Nah, mudah-mudahan. Orang benar. Sekarang juga. Bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak lain bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak yang bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Kecil selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah diumpetin terus. Alhamdulillah besar dari berlarut-larut jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul udah ijazah S3 betul, mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga hakim sendirilah. Kenapa sih Rizik dan para pengikutnya getol banget ngomongin khilafah? Muncul dugaan dan ini udah lama beredar, ada agenda ideologis menjadikan Indonesia sebagai basis kekuatan khilafah global dengan aktor utamanya kaum Ba'alawi. Siapa mereka? Garis keturunan dari Hadramaut, Yaman yang mengaku keturunan Nabi. Dengan klaim nasab itu, mereka jadi tokoh berpengaruh, bahkan bisa menggerakkan massa politik. Di balik label agama, ada kekuatan sosial dan politik yang besar. Lihat aja waktu Pilpres. Tahun 2014 dan 2019, Rizik dukung Prabowo. Tapi Prabowo kalah walau tipis. Sempat juga dukung Anies dan Ahok ditentang habis-habisan. Ironisnya, kini saat Prabowo menang bareng Gibran, Rizik dan gerakannya mulai lempar fitnah baru, termasuk soal ijazah Jokowi dan fitnah pengkhianatan. Tapi ada yang lebih menarik. Ingat nggak, dulu Rizik dan Bahar Smith teriak-teriak, kalau ngaku Habib, ayo tes DNA. Tapi sekarang, giliran hasil DNA banyak Habib Ba'alawi justru menunjukkan haplogrup G, bukan J1 yang diyakini jalur Quraisy. Mereka jadi alergi sama tes DNA, bahkan bilang DNA itu haram. Lah, kalau nggak punya apa-apa buat disembunyiin, kenapa takut dites? Ini sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith adalah salah satu Habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Tes DNA Habib, tes DNA haram. Kalau nggak haram, terus apa manfaatnya juga tes DNA? Belum lama ini muncul seorang wanita Mbak DJ yang ngaku anak jenderal. Dia bicara lantang, membongkar adanya 8 jenderal yang nyusun siasat untuk menjatuhkan Gibran. Tapi nggak cuma itu. Dia juga singgung nama Rizik dan pihak-pihak yang berusaha adu domba Jokowi dan Prabowo. Coba kita lihat cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ. Kenapa berita kebencian terhadap Bapak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran semakin masif disebarkan oleh para pembenci? Sebelum kita membahas itu, saya ingin bercerita tentang masa dulu di tahun 1832, ketika bangsa Yaman berbondong-bondong datang ke tanah air untuk bekerja di perusahaan Belanda bernama VOC. Mereka imigran lah, datang ke Indonesia. Ketika Belanda mulai mengangkuti sampah dari Indonesia, kayu ke negara Belanda, tersiar kabar bahwa Indonesia tuh kaya sekali, gak habis-habis kekayaannya. Datanglah bangsa Yaman itu, yang memang dari negeri yang kacau gitu ya. Mereka ingin memiliki sebuah penghidupan yang lebih layak. Datang dia bekerja dengan orang Belanda. Masuklah dia sebagai pekerja di VOC. Jadi kaki tangan pengusaha-pengusaha yang ada di VOC. Keturunan Yaman ini mengklaim bahwa nenek moyang mereka lah yang berjasa atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa mereka mengklaim itu? Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, ujung-ujungnya Sihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Saking berwibawanya di mata umat Islam, karena kesuksesan dia menjaring umat Islam untuk mempercayai dia sebagai cucu Rasulullah SAW. Sehingga yang percaya dengan dia banyak. Yang percaya kalau dia punya karomah sangat banyak. Yang percaya bualan dia itu sangat banyak. Dan dia hampir sukses menguasai Indonesia lewat Prabowo Subianto di tahun 2014. Pak Jokowi menang, tapi menangnya menang tipis. Boleh dikata orang Yaman ini hampir sukses menguasai Indonesia lewat Pak Prabowo. Begitu pula di periode kedua, hampir menang, kalahnya tipis. Setiap kali Habib memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi, berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah SAW. Mereka percaya turunan Rasulullah, dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi? Kok selalu kalah? Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi? Yang padahal mereka terus-menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, pelongo-pelongo. Di-downgrade terus Pak Jokowi, tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini, kok mereka selalu kalah? Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan cucu Rasulullah. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai kayaknya meragukan. Kenapa doa-doa tidak pernah dijabah oleh Allah? Kenapa ijtima ulama 2 periode selalu bisa ditumbangkan oleh kubu Pak Jokowi? Padahal kubu Pak Jokowi kubu sesat, PKI, kafir. Tapi kenapa Jokowi selalu menang? Untuk meyakinkan pengikutnya yang bertanya-tanya, kenapa kita selalu kalah sih melawan Jokowi? Kita ini kumpulan dari ulama-ulama loh. Tapi kok rakyat Indonesia nggak dukung kita ya? Yang Islam-Islam itu. Oh iya, mereka itu sesat. Karena tergila-gila sama Pak Jokowi. Tergila-gila sama Pak Jokowi sampai mau menggadaikan akidahnya. Itu yang selalu mereka tuduhkan terhadap pendukung Pak Jokowi itu. Seolah kami ini menggadaikan akidah kami demi mendukung Jokowi dan mengabaikan himbauan mereka itu.
yang mengaku keturunan Rasulullah SAW. Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang dia menyerang karena yakin turunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu udah pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, samina wa ta'na, kan begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya itu ya. Kata beliau, ada yang pengen rakyat muak sama Jokowi dan gak percaya sama Prabowo. Tujuannya supaya kekuasaan balik ke kelompok yang punya agenda, termasuk ide khilafah. Sobat Dastamer, semua ini bukan sekadar soal politik, ini soal warisan masa depan bangsa. Indonesia bukan tanah Arab, kita punya Pancasila bukan khilafah, dan rakyat makin cerdas. Mereka udah bisa bedain mana dakwah, mana dagang politik pakai jubah agama. Jangan gampang percaya sama yang ngaku-ngaku Habib, tapi takut dites. Jangan gampang ikut arus yang ujung-ujungnya cuma pengen rebut kekuasaan. Saya Gibda, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu cerdas, info tajam. Kritik pedas tanpa ampun. Menggali sejarah, misteri tersembunyi. Bongkar cerita, buka mata. Paduanger Story, Kaligane Alakadastam.